Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi baik ya, atau kabar baik buat rekan-rekan khususnya yang sudah lama mengabdi, baik dia seorang guru maupun bukan. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini yang pertama kali admin akan bagikan informasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana suratnya ini dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini informasinya atau suratnya dikeluarkan pada tanggal 30 Desember, rekan-rekan ya. Nah, di sini nomor 2220 sekian tahun 2022 karena ini masih 30 Desember dikeluarkan ya. Tapi ini di akhir. Nah, perihalnya adalah seleksi penulis soal tes terstandar tahun 2023. Nah, ini ditujukan, kebetulan surat ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia, Kabupaten Kota se-Indonesia, Kementerian Agama. Nah, ini teman-teman yang di Kemenak ya. Teman-teman yang di Kemenak yang katanya swasta tidak bisa ikut ya, katanya swasta tidak bisa ikut. Mungkin ada yang ikut daftar, ada yang tidak di Kementerian Agama. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga. Ini Kementerian Agama juga boleh ikut serta. Terus Kepala Kantor Agama Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, ini ditujukan ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, dengan hormat dalam rangka menjamin mutu pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bermaksud mengadakan seleksi penulis soal tes terstandar tahun 2023 yang bertujuan untuk memperoleh penulis soal yang berkualitas serta memiliki integritas dan komitmen yang tinggi. Seleksi ini terbuka bagi guru di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh guru di wilayah Indonesia, rekan-rekan ya. Nah, sehubungan dengan hal itu, kami mohon bantuan saudara untuk menginformasikan seleksi ini kepada guru-guru di wilayah saudara. Pendaftaran registrasi secara online mulai tanggal 9. Nah, ini dimulainya nanti di hari Senin, rekan-rekan ya. 9 sampai 13 Januari 2023 melalui laman pendaftaran berikut. Nah, di sini rekan-rekan ya, untuk SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat itu beda-beda rekan-rekan ya, link pendaftarannya. Dan kuotanya juga beda. Contohnya misalnya di sini untuk SD sederajat, SD atau MI ya maksudnya, karena di sini Kementerian Agama juga bisa ikut. Ya, nah ini linknya s.id/SD. Ini ada tanda penghubung seleksi 2023. Ini ada kuotanya 1000. Nah, ini kuota 1000 pendaftar. Sedangkan untuk SMP ini s.id/SMP seleksi 2023 kuotanya 2000 pendaftar. Nah, ini ada 2000. Sedangkan untuk SMA atau MA ini s.id/SMA seleksi 2023 3000 pendaftar. Artinya ada 3000 kuota ya yang disediakan. Persyaratan, mekanisme pendaftaran dan proses seleksi dapat diakses melalui laman pusmendik.kemendikbud.go.id. Nah, ini rekan-rekan ya, jika ingin tahu apa saja syarat-syaratnya di sini bisa. Jika ada pertanyaan, nah ini ya, jika misalnya rekan-rekan mendaftar ada kebingungan atau ada yang kurang jelas, jika ada pertanyaan terkait seleksi dapat disampaikan melalui alamat email. Jadi kita cuma kirim email saja, siap@kemendikbud.go.id. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, ini ditandatangani secara elektronik oleh Asrijanti PhD. Rekan-rekan ya. Oke. Jadi rekan-rekan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut serta dalam seleksi penulis soal tes terstandar tahun 2023. Ini ingat ya, ini dimulai hari Senin sampai dengan 13 Januari. Oke, selanjutnya untuk yang sudah mengabdi lama. Oke, di sini admin dapatkan informasi. Nah, ini ya, kita dapatkan informasi dari Berita Solo Raya. Ini informasinya 6 Januari 2023.
Soal honorer yang mengabdi lebih dari 10 tahun ya, misalnya 11 tahun gitu. Tapi belum jadi PNS, anggota DPR lebih baik. Titik. Oke, kita baca bersama-sama. Lewat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, pemerintah mengisyaratkan tenaga honorer akan dihapus pada tahun 2023. Mungkin teman-teman yang lagi menonton juga sudah baca-baca suratnya kemarin ya, sebelum pendataan itu sudah dikeluarkan. Hal itu tentu menjadi kabar buruk bagi tenaga honorer yang belum bisa menjadi aparatur sipil negara, entah itu berstatus P3K maupun PNS. Apalagi banyak honorer yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Bahkan ada yang kalau tidak salah ada yang 20 tahunan rekan-rekan ya. Status honorer kian dipertaruhkan ketika pemerintah menawarkan 3 opsi penyelesaian yang masing-masing ada risiko tersendiri bagi honorer maupun pemerintah. Jadi dari 3 opsi tersebut katanya ada risiko tersendiri, baik itu dirasakan oleh honorer maupun pemerintah. Disampaikan langsung oleh Menteri Pan-RB, Bapak Abdullah Azwar Anas, ketiga opsi penyelesaian honorer yaitu dihapus semua, diangkat jadi ASN, PNS, atau P3K semua, atau diangkat sesuai prioritas, sesuai kebutuhan. Nah, rekan-rekan ya. Tapi kita tahu selama ini yang jadi prioritas itu adalah guru dan kesehatan. Belum ditentukan opsi mana yang akan diambil pemerintah demi menuntaskan masalah honorer di Indonesia. Sebab perlu dikaji lebih dalam agar bisa mengambil opsi terbaik. Mengambil yang mana ya dari 3 opsi yang ini masih perlu dikaji lebih dalam. Terkait nasib honorer anggota Komisi 2 DPR RI, Rianta berharap pemerintah mengambil tindakan untuk tenaga honorer yang telah bekerja sekian lama. Nah, ini ya dari anggota Komisi 2. Menurutnya, perlu dicarikan solusi bagi para honorer utamanya. Jadi ini ya, utamanya bagi tenaga honorer yang mengabdi di pelayanan dasar seperti tenaga pendidikan dan kesehatan. Nah, ini ya, ini prioritas memang dari pemerintah dari rekrutmen P3K 2021 memang seperti itu. Ini pendidikan dan kesehatan selalu jadi prioritas dalam rekrutmen ASN. Selanjutnya, anggota Komisi 2 DPR RI tersebut meminta honorer tenaga pendidikan serta kesehatan, jadi ingat ya, bukan hanya pendidikan tapi kesehatan juga, yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun agar diangkat menjadi PNS tanpa harus ada seleksi tes. Nah, bahkan kita sudah ketahui bersama sekarang itu perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 sementara proses rekan-rekan ya, dan memang di sana disebutkan tidak ada lagi seleksi tes kecuali verifikasi dan validasi dokumen saja. Kalau menurut pandangan saya, semua diangkat begitu saja, ujarnya. Seperti yang dikutip berita soloraya.com dari kanal YouTube resmi DPR RI. Nah, jadi ini informasinya sumber primernya begitu rekan-rekan ya. Nah, ini dari akun resmi ya, channel YouTube resmi DPR RI. Khususnya tenaga honorer yang sudah begitu lama seperti tenaga honorer yang di pendidikan, kesehatan, sambung Rianta. Jadi ini dicontohkan. Menurutnya banyak tenaga honorer yang pengabdiannya sudah lebih dari 10 tahun, bahkan tidak sedikit pula yang lebih dari 30 tahun. Diangkat langsung itu lebih baik. Nah, diangkat langsung itu lebih baik karena mengingat jasa tenaga honorer itu sendiri. Banyak honorer yang sudah mengabdi lama hingga 30 tahun, namun penghasilannya masih rendah dan bisa dianggap belum mencukupi kebutuhan. Rianta sendiri beranggapan bahwa gaji honorer selama ini bukan penghasilan, melainkan hanya uang sangu ya katanya, sebesar 200.000 hingga 300.000. Itu saja masih dimintakan iuran dari teman-teman yang sudah PNS, ujarnya. Komisi 2 DPR RI mendorong agar tenaga honorer segera diselesaikan. Apakah itu menjadi pegawai ASN dengan PNS atau P3K? Jadi silahkan ya, boleh PNS, boleh P3K. Intinya mereka diangkat. Pemerintah
Kata Rianta dapat memprioritaskan pada tenaga honorer yang sudah lama masa kerjanya. Sementara untuk tenaga honorer yang masih tergolong baru, dapat dilakukan pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku dan melalui proses seleksi yang objektif, yaitu menggunakan tes CAT. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini merupakan kabar baik bagi kita semua tenaga honorer, khususnya yang sudah lama mengabdi, baik itu guru maupun kesehatan. Jadi rekan-rekan silahkan berikan tanggapan terkait hal ini, apa yang disampaikan oleh beliau, apakah setuju atau tidak. Karena memang gaji selama ini itu benar ya, gaji 200.000, 300.000 itu tidak memenuhi kebutuhan seorang honorer, apalagi yang sudah berkeluarga. Makanya banyak honorer yang menyambi cari pekerjaan sampingan ya, cari pekerjaan sampingan, bahkan sampai jadi ojol seperti itu, atau pelaku usaha. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan, dan buat rekan-rekan yang ingin ikut dalam seleksi pembuatan soal ya, silahkan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.